Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ada di dalam persekutuan tengah minggu di bulan Agustus ini. Dan kita mau membahas satu tema tentang dari mimbar menuju meja makan. Dalam tema ini kita mau belajar bagaimana memaknai pergeseran ibadah yang kita lakukan sampai pada saat ini, mulai dari yang tadinya di gereja, mimbar gereja mewakili gereja, yang akhirnya berpindah ke rumah, ke meja makan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami dalam persekutuan online. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami baca, dan kami renungkan. Kiranya dimanapun kami berada, Tuhan yang hadir menghampiri setiap kami, keluarga kami, dan membuat kami menyadari terus akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, memberikan hikmat untuk kami dengar-dengaran, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita ingat-ingat ke belakang perjalanan peribadatan kita, bahwa tanggal 15 Maret tepatnya 2020 hari Minggu, GKI Citraland, bukan hanya Citraland, tapi ada banyak gereja yang mengadakan ibadah fisik terakhir kalinya di tahun 2020 ini, diselenggarakan bersama-sama di dalam gedung gereja. Dan akhirnya minggu berikutnya berubah semua. 1 minggu setelah itu, 22 Maret tepatnya, ada pergeseran, dan inilah yang disebut sebagai pergeseran dari mimbar gereja beralih ke meja makan. Artinya bukan hanya yang tadinya kita ketemuan fisik secara onsite jadi online. Bukan hanya bicara soal tempat yang berubah atau yang dipindah atau yang berganti, tetapi jelas makna dari persekutuan sebagai umat percaya, sebagai gereja tubuh Kristus, beralih ke persekutuan meja makan atau persekutuan bersama keluarga. Dan dalam persekutuan hari ini, tengah minggu online ini, kita juga mau mendengar kesaksian dari satu keluarga jemaat GKI Citraland, keluarga Penatua Julius Setiawan, yang akan berbagi tentang bagaimana mengikuti ibadah online supaya persekutuan ini bisa berimbang gitu ya. Ada masukan dari contoh jemaat, bagaimana merasakan beribadah bersama keluarga, bagaimana perasaan dan pengalaman ketika merasakan pergeseran ini dari mimbar gereja pindah ke meja makan keluarga. Dan untuk itu mari kita simak video yang berikut ini. What do you think about gereja sekarang jadi di rumah? Well, it feels weird. Usually you get to sit on a car, drive all the way to the church, but now you can just sit on the sofa, maybe eat popcorn. No, we don't eat popcorn. Well, How about you, Gabe?
Amazing. Sorry, itu Indonesia. What's amazing in Indonesia? Luar biasa. Luar biasa karena kita nggak perlu pakai mobil untuk ke gereja. Habis itu kita bisa turun aja, habis itu langsung gereja. Kalau Mak gimana, Mak? Ya, memang sebetulnya ya enak kalau ke gereja, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita berbakti di rumah. Tapi suasana sebetulnya ya kurang formal gitu. Kalau di rumah bisa seenaknya duduk-duduk atau tidak bersiap dengan persiapan untuk ke gereja. Ya. Udah. Kesaksian barusan mewakili keluarga-keluarga di dalam mengalami atau merasakan mengikuti ibadah online, tapi bisa beragam juga setiap pengalaman. Tentunya respon setiap orang, setiap keluarga bisa beragam. Rai mewakili anak-anak bilang, oh lebih enak tidak perlu naik mobil lagi ke gereja, di rumah cukup duduk bisa beribadah. Tetapi Ibu Swan mewakili yang lansia, enakan ke gereja karena terbiasa. Di rumah kesannya kurang formal. Duduk bisa seenaknya, angkat kaki. Dan kurang hikmat. Nah, pada awal pergeseran dari mimbar menuju meja makan, ada beragam tanggapan, ada yang reaktif. Awal-awalnya, sama virus saja takut. Kita harus tetap beribadah di gereja. Tapi ada juga yang gamang. Ya, melakukan ibadah online di awal. Kagok, berdiri duduk sendiri di rumah, nyanyi sendiri. Ada juga yang menyikapinya dengan tenang, mengalir saja, mencoba menghayati. Tapi sebagian besar mungkin di awal-awal tidak merasa nyaman atas persoalan tempat ibadah yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya teringat di dalam bacaan firman Tuhan pada minggu terakhir kita ibadah di gereja, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Yohanes pasal keempat, ayat ke-20 hingga ayat yang ke-22 berkata demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, lanjut ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, penekanannya bahwa ada saatnya dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam konteksnya, pada saat itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Tidak disebut namanya, tetapi sedang melakukan aktivitas menimba sumur.
Ini semacam penginjilan yang dilakukan Yesus. Di situ Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberikan air hidup yang kekal, yang tidak akan pernah membuat haus lagi. Kemudian di ayat selanjutnya sampai pada ayat yang kita baca, ada kesan bahwa antara orang Samaria dan orang Yahudi ini mempersoalkan tentang tempat beribadah. Orang Samaria mengatakan nenek moyang kami beribadah di gunung ini, Gunung Gerizim lebih tepatnya. Tetapi sedangkan orang Yahudi menyembah di Bait Allah, penunjuk kepada Yerusalem. Ini isu yang sangat sensitif pada waktu itu. Karena antara Samaria dan orang Yahudi tidak hidup berbaur. Tetapi Yesus tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang tidak perlu. Perdebatan soal di mana tempat beribadah. Pemisahan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Karena ada yang lebih penting yang Yesus mau sampaikan daripada sekedar tempat ibadah. Bukan berarti tempat ibadah tidak penting, tapi yang lebih penting yaitu cara yang tepat di dalam beribadah. Bukan tempat beribadah, tetapi cara beribadah yang menjadi penekanan Yesus. Dan Yesus mengajarkan kepada perempuan Samaria bahwa akan tiba waktunya kamu menyembah Allah, bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Bagi orang Samaria, tempat menjadi penting. Bagi orang Yahudi juga, tempat menjadi penting. Dan mereka tidak mau bercampur baur. Tetapi Yesus berkata bahwa yang utama dari semuanya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Di dalam roh berarti tidak terbatas tempat di mana tempat beribadahnya. Karena Yesus menunjuk kepada bait Allah yang sejati, yaitu dirinya sendiri. Dalam Yohanes pasal 2 ada kisah runtuhnya bait Allah. Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan membangun kembali dalam 3 hari. Jadi apa yang dimaksud dengan bait Allah? Yaitu tubuhnya sendiri. Bukan soal place, bukan soal tempat. Tetapi kehadiran Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah bait Allah yang sejati. Makanya barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya barang siapa menyembah di dalam Yesus, maka tempat itu bukan jadi persoalan yang utama lagi. Karena Yesuslah bait Allah yang sejati. Dan bukankah Yesus sendiri juga adalah kebenaran itu sendiri? Seperti Injil Yohanes juga yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menyembah roh, menyembah di dalam roh dan kebenaran, berarti menyembah kepada Yesus sendiri sebagai bait Allah yang sejati. Dan kepada sumber, Yesus sendiri sebagai sumber kebenaran itu. Ya, kalau saya merasa senang selama karena bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Saya jarang bisa duduk bersama Ray, Gabe, Michael, sama Julius juga. Belum tentu 1 bulan sekali duduk jejeran. Saya juga bisa mengamati anak-anak selama ibadah. Apakah mereka konsentrasi, fokus, atau mulai bosan, jenuh, dan
bisa diperingatkan kalau mereka mulai duduknya nyender dan kakinya naik ke meja bangku di depannya itu. Menarik kembali tadi kita mendengar kesaksian dari Bu Anet yang merasa senang bisa beribadah bersama-sama keluarga yang tadinya ketika ibadah di gereja belum tentu 1 bulan sekali duduk bersama-sama dengan sekeluarga. Sebagai penatua, Pak Julius bertugas duduk terpisah. Anak-anak langsung naik ke atas ke kebaktian anak. Tetapi suasana yang berbeda ketika ada di dalam ibadah online bersama-sama keluarga. Bisa berkumpul. Dan disitulah bisa merasakan fokus. Menyembah bukan hanya mempersoalkan tempat, tetapi juga fokus kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam esensinya yang lebih mendalam. Secara esensi ibadah, ini bukan yang pertama kali. Maksudnya apa? Justru ibadah Kristen itu berangkat dari rumah. Dari aktivitas yang tadi di-sharingkan oleh keluarga Pak Julius, bukan dari gereja. Di dalam Injil, ketika Yesus meminta murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah, beribadah, itu di mana? Di rumah. Kisah gereja perdana, mereka melakukan peribadatan di rumah. Dalam Kisah Rasul dikatakan mereka bersekutu, berdoa, dan saling memecahkan roti secara bergiliran dari rumah mereka masing-masing. Jadi tidak asing bagi kehidupan umat di dalam sejarahnya. Hanya yang perlu diubah adalah pola pikir atau mindset bahwa ibadah di rumah itu lebih mengarah kepada Allah yang hadir menemui atau menghampiri umatnya, Allah yang hadir ke rumah kita masing-masing. Bukan kita yang mendatangi, kita yang datang menghampiri Tuhan di sebuah tempat yang kita namakan gereja itu. Apakah mindset ini juga yang ada di pikiran, yang ada di kepala kita soal kehadiran Tuhan, soal Tuhan hadir menjumpai kita, atau soal kita datang menjumpai Tuhan di dalam gereja? Okay, so I feel like it's better we have the worship or the sermon at home. The reason is because it is a shorter, it's like half an hour, 40 minutes, rather than like 1.5 hours at church, plus the travel time from our house to church. So yeah, it's not too long that I get tired and get distracted, like in the middle of the sermon, and I forget the points that I should be getting from it. And like when I'm at home, it's shorter and I feel more comfortable, so I can pay more attention and not be distracted. Dan sebetulnya di zaman dahulu kala, di jemaat mula-mula, memang bentuk ibadah adalah ibadah yang di rumah-rumah, yang dimana orang memecah roti, minum anggur bersama-sama, dan
dari situ ada percakapan, dan seringkali kalau situasinya seperti itu, kadang-kadang anak-anak bisa bertanya langsung, atau yang dewasa bisa menerangkan ke yang anak-anak ini. Kalau misalnya ada bagian dari online khotbahnya yang kayaknya cukup kompleks buat anak-anak ini. Jadi ya kami merasa bahwa bentuk ibadah seperti ini sebetulnya lebih mengena bagi keluarga kami. Dari pengalaman tadi kita mau menarik mundur sedikit melihat perkembangan sejarah. Bahwa zaman dulu pun soal beribadah ada yang namanya social distancing juga. Bahkan di zaman dulu, zaman penganiayaan, ibadah tidak dilakukan di tempat terbuka. Ibadah dilakukan di katakombe sangat terbatas, sempit, yang akhirnya bergeser ketika kekristenan menjadi agama yang resmi, yang tadinya terbatas itu masuk ke dalam sebuah perkumpulan yang besar. Munculnya basilika-basilika, katedral-katedral, sehingga ada pergeseran dari kebebasan, artinya kita beribadah senatural mungkin di keluarga masing-masing, tetapi menjadi sebuah formula-formula yang disebut formula liturgi. Pada tradisi kisah para rasul, tradisi gereja para rasul, apostolic tradition, ada pergeseran dari rumah ke kumpulan yang lebih luas tadi, sehingga ada liturgi yang tertata, yang ditata sedemikian rupa. Perubahan ini menjadi perubahan mindset tadi, perubahan konsep tadi, dari meja keluarga menjadi meja gereja atau mimbar. Yang tadinya Tuhan dirayakan di meja makan, bergeser Tuhan dirayakan di mimbar gereja. Termasuk pemikiran atau konsep yang tadinya Tuhan menghampiri umat, menghampiri kita ke rumah-rumah, bergeser menjadi umat yang menghampiri Tuhan di dalam tempat khusus yang disebut gereja. Ya, akhirnya membuat orang ketika saat ini ada pandemi, membuat orang bereaksi. Seolah-olah kita terhalang untuk menghampiri rumah Tuhan karena gereja tertutup. Seolah-olah kita tidak bisa menemukan Tuhan dan Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam gedung gereja. Nah, bukankah ini soal mindset tadi, pemahaman teologis, liturgis tadi tentang siapa yang mendatangi siapa? Ke gereja berarti kita menghampiri rumah Tuhan. Kalau di rumah, kita percaya Tuhan sendirilah yang menghampiri umatnya. Tuhan sendirilah yang mendatangi kita sebagai umat-umat kesayangannya. Kalau keadaan seperti ini berlanjut, mungkin menimbulkan suatu rasa malas dari jemaat untuk berhimpun di gereja. Belum tentu kita mengadakan kebaktian di rumah saja itu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di rumah kita. Karena di gereja sudah lebih diatur gitu, jadi perasaan untuk berbakti itu ada. Kalau ke gereja itu kan lebih mendalam gitu lah. Kalau di rumah kan bisa mungkin
kita bisa seenaknya, leha-leha, duduk-duduknya, enggak kurang memperhatikan, ya, kurang memperhatikan tata krama. Mungkin kita baru bangun tidur terus buka ini TV, anu, YouTube. YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau menurut saya ya, kalau berlanjut tuh sebetulnya lebih menakutkan. Kip, how do you respond to that? If they went to church in the first place, but later after the pandemic they won't go to the church because they think that God follows them here. Why didn't they just stay here in the first place and not go to church before the pandemic? So I think the people who went to church before the pandemic will be continuing to go to the church. Repeat that. Jadi gimana terakhirnya? So if people is going to church and then after the pandemic, during the pandemic, they're at home, right? Watching YouTube to the ibadah. And then if after the pandemic is over, then they don't go back to church, they feel like God is with them in this house. Why didn't before the pandemic happened, they stay at this house and do their own ibadah together instead of going to church? So I think the people who are going to church before the pandemic will stay going to the church. Okay. So people who actually went to church before the pandemic actually going back to church. Yes. They will gitu. Jadi most likely. Gabe merasa bahwa kalau orang yang dulunya ke gereja terus kemudian terpaksa ibadah di rumah, nanti setelah pandemik berakhir akan kembali ke gereja. Ya, menurut saya betul, dan memang sebetulnya kalaupun sebelum pandemik itu orang beribadah ke gereja, banyak juga di antara umat yang di rumahnya pun mengadakan altar keluarga atau mesbah keluarga yang berjalan secara lebih organik gitu, yang lebih sesuai dengan keluarga masing-masing. Bahkan juga ada juga yang mengadakan cell group dengan tetangga, dengan rekan-rekan dari tempat kerja dan lain sebagainya, yang juga merupakan persekutuan ibadah yang bentuknya berkumpul. Dengan adanya online church ini, dengan adanya pandemi ini, itu pun sebetulnya kan tetap terjadi juga walaupun lewat Zoom dan WhatsApp grup dan lain sebagainya. Jadi mungkin malah bisa yang jadi adalah dua-duanya, yaitu pada saat gereja sudah mulai dibuka, orang menemukan arti baru dalam ibadah onsite tersebut, dan malah kebiasaan yang terjadi pada saat pandemik ini bisa berlangsung terus. Ya, itu pandangan yang optimisnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menerima tentang perubahan pola pikir atau mindset kita? Disadari atau tidak, ketika ada perubahan, kita disadarkan bagaimana proses bergereja kita. Saat di gereja, ada banyak orang yang memiliki jiwa transaksional. Gereja
yang melayani liturgi sedemikian rupa. Jadi saya datang ke gereja, saya merasa berhak bahwa saya akan dapat apa. Saya udah datang loh ke gereja. Saya puas atau enggak? Khotbahnya oke atau enggak? Nah, di sini kita tersadar lewat pandemi ini soal bergereja yang berubah semuanya. Apakah kita di gereja, bergereja ini jadi konsumen atau kita jadi pelaku ibadah? Gereja di rumah membuat kita tersadar bahwa kita ini bukan hanya konsumen. Kalau konsumen ya hanya sekedar tontonan. Kita bisa tonton mana aja yang membuat hati kita senang. Tetapi kita diajarkan bahwa kita ini sebagai pelaku ibadah. Ya di gereja pun harusnya kita ini bukan sebagai penonton. Tetapi kita sebagai pelaku ibadah dimanapun kita beribadah. Kita jadi pelaku karena kita turut ambil bagian di dalam ibadah. Pertanyaan menarik buat kita semua yang menjadi refleksi kita semua. Bagaimana kita melihat ibadah-ibadah yang kita lakukan, mau di gereja ataupun online. Kita ini sebagai konsumen atau kita sebagai pelaku ibadah yang merayakan ibadah kita bersama-sama. Kadang iya, kadang tidak. Iya karena setelah melihat ibadahnya online, I ingat like I don't know in Indonesia. Habis ibadah masih ingat like the meaning from the arti dari apa yang pendetanya sampaikan. Jadi bisa like implement in my life. Tapi tidak, karena kadang pendetanya tidak menyampaikan dengan baik, jadi nggak stuck in my head. So like ya buat saya online GKI Citrawen sudah memenuhi kebutuhan saya sebagai pelaku ibadah, karena dibuat dengan sangat baik, dengan tidak bertele-tele, compact, dan lagu-lagunya pun menurut saya integrated, terintegrasi dengan firman yang disampaikan. Ya, dan mendukung. Ya, dan ya sangat dalam situasi sekarang ini saya merasa cukup dengan dilayani oleh, tercukupi oleh pelayanan online, secara online dari GKI Citrawen. Ya. Jemaat yang terkasih, dari perenungan firman Tuhan di dalam persekutuan Kamis ini juga dilengkapi dengan kesaksian dari keluarga Penatua Julius. Kita belajar banyak hal tentang esensi kita beribadah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama-sama yang menjadi titik tekannya. Perlu dipahami bahwa memang benar ada perbedaan antara ibadah di gereja dan ibadah di rumah. Tidak bisa dipungkiri.
Ibadah di gereja dimaknai bahwa kita menghampiri Tuhan, umat yang datang ke gereja, dan ada persekutuan secara komunal dengan saudara-saudara seiman yang hilang ketika kita beribadah di rumah. Namun, ibadah di rumah, kita juga percaya bahwa Tuhan yang Maha Hadir itu, Dia menghampiri keluarga kita, bahkan Dia menyentuh kita secara pribadi. Artinya ibadah di rumah lebih menekankan kepada individual devosi atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku ibadah, bukan sebagai konsumen saja. Yang kedua, ingatlah bahwa ini bukan hanya sekedar soal tempat di mana kita beribadah, tapi bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Menyembah kepada Dia sendiri, yang adalah bait Allah yang sejati, tubuhnya sendiri, dan Dia juga sebagai kebenaran itu sendiri, dan hidup. Maka datanglah kepadanya, apapun kondisinya, dimanapun tempat dan waktunya. Dan disitulah kehadiran Tuhan nyata menghampiri kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita kembalikan esensi ibadah itu sendiri. Sehingga ketika pada suatu saat kita kembali berkumpul bersama-sama secara komunal di dalam gedung gereja yang sebagian orang mungkin sudah merindukannya, kita menjadi pelaku-pelaku ibadah yang sejati, bukan hanya penonton. Dan kita bisa lebih fokus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Well, sometimes pretty bored. I prefer the one at church where there's fun activities at the upper floor. Do you actually need to meet your friends, or can you do it everybody in their own houses? I wanna meet with my friends. Okay. Mak? Baik-baik. Huh? That? Biasa. Good? What do you want me to say? What's the question? What was the question? How do you feel? About me being here. Bahwa you're not physically with your group, which I'm is fine. actually just one. You're fine. Yeah, I'm Basically, fine. you're anti-social. Sometimes I'm relieved. You don't need to feel the connection with those who also worship. Well, I'm with you. Huh? I'm with you and you worshipping with me, so Okay. makes up for the people that are lost. What? Make up what? Nothing. The people that I lost. From going to They're not here. lost. They're just at their home, their own houses. I know. Apa, Mike? Oh, like Yes. how I feel. I feel like I feel more comfortable at home. Although the worshiping, because the worshiping is very similar to like last year. So yeah, I don't actually need to see the people like physically. So I don't really. How about mentally? But like, yeah, not really. Do you imagine them? No. Okay. I don't Mama? Ya, sampai sejauh ini saya masih bisa menikmati ibadah online. Dan
dan bersukacita bisa melakukannya bersama keluarga inti saya. Ya walaupun juga memang kadang ada kekhawatiran kalau ini berlangsung terlalu lama kita jadi tidak berkontribusi terhadap pelayanan gereja secara persekutuan. Michael mungkin tidak pernah dapat tugas kolektor, Gabriel nggak pernah dapat tugas pimpin doa. No, never. Ya, tapi karena sehubungan dengan pandemik ini kami tetap mengucap syukur dan bersukacita sudah dilayani oleh tim online GKI Citra. Kalau untuk saya pribadi, saya juga termasuk yang merasa kebaktian online lebih mengena dan lebih bisa diresapi dibandingkan dengan yang onsite, namun juga menyadari kebutuhan persekutuan onsite yang seperti Ray katakan, berinteraksi dengan teman-temannya, juga emak yang biasanya duduk di samping mamanya Ibu Susana yang udah lama nggak ketemu, dan saya melihat bahwa persekutuan secara fisik itu memang akan menimbulkan perasaan lebih erat dan lebih nyata, karena memang pertemuannya nyata, tidak hanya lewat dunia digital, dunia maya saja. Jadi kami juga berdoa supaya pemimpin-pemimpin dunia ini bisa bekerja sama dengan baik, supaya pandemi ini dengan cepat bisa diatasi. Tentu saja harapan dari keluarga Penatua Julius tadi menjadi harapan kita bersama. Untuk itu, mari kita doakan bersama-sama apa yang menjadi harapan kita. Mari kita tutup sekaligus persekutuan ini dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami rindu. Di dalam kehidupan kami selalu boleh menemukan makna dan esensi ibadah yang sejati, bahwa kami sebagai pelaku ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan murnikan cara kami beribadah dimanapun dan apapun kondisinya, juga waktu dan tempatnya. Kiranya kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena kami meyakini Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, yang membuat kami mengerti dan memahami, merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh menjadi harapan kami bahwa pandemi ini segera boleh diselesaikan. Berdoa untuk setiap lembaga-lembaga yang terkait, kiranya boleh bersatu hati untuk memelihara kehidupan, memelihara kesehatan, memelihara iman dan percaya. Dan biarlah hikmat Tuhan bekerja kepada setiap kami, jemaat-Mu, masyarakat sekitar kami, untuk terus berhikmat, menjaga tubuh yang Tuhan percayakan, yang Tuhan ciptakan, untuk kami boleh menikmati terus pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saatnya nanti, Tuhan yang memperjumpakan kami, ketika kami boleh bersekutu di dalam persekutuan komunal, berjumpa
dengan saudara seiman kami dalam suasana dan kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi sekarang ini. Tuhan yang berkati kami dari tempat kami masing-masing, di mana kami saat ini berada. Tuhan yang menjangkau kami. Dan bila ada yang sakit, Tuhan yang mampu memulihkan. Tuhan yang pelihara setiap keluarga kami satu persatu, baik yang dekat maupun yang jauh, yang sudah lama tidak kami jumpai. Kiranya mereka semua ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sampai berjumpa di dalam persekutuan tengah minggu di minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.